Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita akan melanjutkan bahasan video yang kemarin ya Sobat ya. Yang kemarin kita sudah berkutat membahas mata kuliah yang ada di farmasi, dan saatnya sekarang kita akan membahas tentang prospek kerja di mana saja kita dapat bekerja kalau kita sudah tamat di farmasi. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, bumper dulu dong Sob. Oke Sobat Sains, pada video kali ini kita berfokus pada prospek bidang kerja kalau kita lulus di farmasi. Sebenarnya ilmu farmasi ini memiliki cakupan kerja yang sangat luas. Nggak hanya di bidang farmasi saja kita bisa bekerja, tetapi di bidang lain pun juga terbuka kesempatan untuk kita berkarir. Nah, di sini saya akan membagi menjadi dua macam tipe pekerjaan. Satu adalah tipe sebagai seorang pengusaha, dan yang kedua tipe jika ingin bekerja sebagai karyawan profesional ataupun pegawai gitu ya Sobat ya. Oke, kita akan bahas yang pertama dahulu. Tipe kalau kamu mau jadi seorang pengusaha. Menjadi seorang pengusaha dengan background seorang farmasis ataupun seorang apoteker itu sangat menguntungkan bagi kamu yang berminat ingin buka lahan pekerjaan seperti apotek. Di sini, kamu akan memiliki sedikit perbedaan dibanding seseorang yang bangun apotek tadi itu bukan dengan background farmasi. Nah, kalau kamu dengan background farmasi, tentu saja kamu sudah paham betul dengan obat, kamu sudah mengerti bagaimana cara pemberian obat yang baik, terus lagi indikasi obat, efek samping obat, kamu bisa terangkan dengan detail kepada pasien-pasien kamu. Dan ya tentu saja itu semua tidak asing bagi kamu karena kamu memang belajar di farmasi semua terkait dengan obat. Namun di sini yang ditekankan lagi, jika kamu baru tamat, kamu ingin buka apotek, kamu harus belajar tentang relationship agar kamu bisa mendapatkan barang-barang dengan harga yang lebih bagus. Oke, itu tentang apotek. Kalau apotek kamu bisa bikin, tentu saja kamu juga bisa bikin toko obat. Oh ya, dengan apotek tadi, kamu nggak perlu lagi yang namanya apoteker, karena kamu sendiri sudah bisa menjadi seorang apoteker di tempat sarana kamu mendirikan apotek tadi. Gitu Sobat ya. Oke, berikutnya itu apotek dan toko obat. Dan berikutnya ke industri obat tradisional. Nah, di farmasi itu kita juga belajar yang namanya kimia bahan alam, terus lagi belajar juga yang namanya fitokimia, terus lagi belajar herbal dan lain-lain. Di Indonesia ini sangat terbuka sekali kesempatan jika kamu ingin berbisnis pada bidang herbal. Herbal di sini sangat diminati ya di Indonesia Sobat ya. Nah, ini sangat menguntungkan bagi kamu dengan background seorang farmasi. Kamu bisa membuka industri obat herbal tradisional di Indonesia tentunya, di tempat kamu tentunya. Contoh yang telah jadi banyak produk-produk jamu dengan background kefarmasian di sini. Dan peluang ini sangat terbuka lebar bagi kamu semua jika ingin masuk ke industri obat tradisional. Tapi jangan lupa urus izinnya ya Sobat ya. Oke, mungkin itu cukup dua aja. Sebenarnya kalau mau dibahas sangat banyak lagi. Poin yang kedua, jika kamu ingin bekerja sebagai karyawan ataupun bekerja dengan orang lain. Kalau di sini tentu sangat luas sekali ya Sobat ya, bidang cakupan kamu untuk bisa bekerja tadi, peluangnya cukup terbuka lebar. Oke, yang pertama, kamu bisa menjadi seorang apoteker di apotek yang seseorang yang ingin bikin apotek tadi. Nah, kalau jika mereka butuh seorang apoteker, kamu bisa bekerja sama dengan beliau. Terus berikutnya, pelayanan kefarmasian juga dibutuhkan di rumah sakit, di klinik. Kamu bisa masuk ke sana. Dan informasinya sekarang, apoteker dapat pegang 3 tempat ya Sobat ya. Nah, kamu bisa manfaatkan ketiga-tiga tadi. Namun kalau mau pegang 3 tempat tadi harus dipikirkan juga beberapa aspek juga ya Sobat ya. Kamu mampu nggak menjalankan yang 3 ini dalam satu waktu? Nah, kalau kamu mampu ya silahkan, tapi kalau enggak, pikir-pikir dulu aja ya Sobat ya. Oke, yang kedua itu kamu bisa bekerja di PBF atau pedagang besar farmasi. Nah, di pedagang besar farmasi itu kita nggak urus SIPA ya Sobat ya, surat izin praktek ya, tapi kita urus yang namanya surat izin kerja atau SIKA itu ya Sobat ya, SIKA. Di PBF kamu di sini hanya berfokus terhadap distribusi obat.
Nah, kamu harus mengacu terhadap CDOB. Nah, kalau di sini kamu fokusnya hanya mendistribusikan obat yang dibuat oleh produsen ke retail-retail seperti apotek, rumah sakit, dan lain-lainnya sobat ya. Nah, tentu saja di sini kamu berfokus pada cara distribusi obat yang baik. Nah, jangan sampai nanti diputus ya distribusi ya sobat ya. Terus lagi ketentuan tentang distribusi ini sudah dipelajari di pelajaran kefarmasian, tepatnya ketika kamu berkuliah. Oke sobat ya, dan yang ketiga itu kamu bisa bekerja di pabrik. Nah, di pabrik farmasi kita di sini bertugas untuk bisa merepack ya, bisa ngebikin formula, bisa meramu formula yang baru ataupun membuat obat baru. Pokoknya sangat luas sekali di sini. Mulai dari merancang bentuk sediaan hingga dipikirkan peluang pasarnya bagaimana. Nah, kalau misalnya bagi perusahaan Indonesia yang belum mampu bikin, mereka cukup beli lisensinya saja ya sobat ya. Mereka cukup beli lisensi dan produksi di Indonesia. Nah, peluang kerja di industri farmasi bagi seorang apoteker itu sangatlah luas sekali ya sobat ya. Kamu bisa menjadi seorang supervisor produksi di situ, bisa menjadi QA validasi, quality control yang mengontrol seluruh mutu produk mulai dari A, B, C sampai Z ya sobat ya, mulai dari bahan baku datang sampai bahan jadi. Dibutuhkan keterampilan khusus di sini ya sobat ya. Bahkan untuk pembelian itu juga dibutuhkan spek-spek khusus yang memang perusahaan tadi ya maunya seperti apa gitu ya sobat ya. Di situ dia mengkaji spek-speknya mulai dari bentuk, harga, tentu saja kualitas juga dipertimbangkan di sini ya. Ya nggak tutup kemungkinan juga ada perusahaan farmasi yang beli barang dari Jerman punya ataupun yang barang dari Cina ya sobat ya. Itu nanti kamu belajar di industri farmasi. Dan di industri farmasi peluang kerja seorang apoteker ataupun seorang farmasis itu masih sangat terbuka lebar. Oke sobat, dan sekarang pertanyaannya, apakah kamu berminat dengan passion kamu bekerja di sana? Kalau jawabannya enggak, tenang, kamu masih punya opsi lain, yaitu menjadi seorang tenaga pengajar. Nah, selain sebagai seorang apoteker di tempat pelayanan ataupun di tempat kerja, kamu bisa memberikan pengetahuan kamu kepada orang banyak. Misalnya, sepengalaman pribadi, saya pernah menjadi seorang guru di SMK Farmasi, dan di situ speknya untuk menjadi seorang tenaga guru di SMK Farmasi, kamu nggak harus lulusan S2 ya sobat ya. Kamu cukup lulus S1. Kalau kamu lulus sebagai seorang apoteker, itu menjadi nilai plus. Jadi di sini kamu bisa menjadi seorang tenaga pengajar dengan spek SMK tentunya sobat ya. Kalau di SMK itu kalau kamu seorang sarjana farmasi sangat dasar sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kamu berikan kepada peserta didik kamu. Mulai dari pelajaran ilmu resep dasar ya sobat ya. Terus lagi pelajaran farmakologi dasar, terus lagi pelajaran farmakognosi dasar, dan semuanya itu dasar sekali ya sobat ya. Sampai undang-undang pun juga, undang-undang kefarmasian dan etika kefarmasian pun juga dibahas di situ dengan kajian yang sangat dasar sekali ya sobat ya. Sangat dasar, sangat basic sekali, dan itu porsinya juga diatur sedemikian rupa ya. Kalau dulu ada KTSP, sekarang ada kurikulum K13 ya sobat ya, yang mewajibkan setiap siswa itu mesti aktif semuanya. Oke sobat, dan berikutnya kalau memang kamu seorang lulusan S2 ataupun lebih daripada S2 atau taruhlah di sini S3, kamu bisa menjadi seorang dosen di kampus-kampus farmasi. Nah, makanya dosen-dosen di kampus farmasi itu nyatanya masih kurang gitu ya sobat ya. Dari sekian banyak perguruan tinggi yang membuka fakultas farmasi, itu peluang kerja sebagai dosen farmasi masih terbuka sangat lebar bagi kamu. Dan di sini kamu harus nambah lagi studi kamu di S2 gitu ya sobat ya. Dan di S2 ini kamu disarankan untuk ngambil linear gitu ya sobat ya. Linear di sini maksudnya linearnya S1-nya farmasi dan S2-nya farmasi juga gitu ya sobat ya. Bukan dibolak-balik. Atau misalnya kamu S1-nya farmasi, S2-nya yang lain lagi, misalnya di luar daripada farmasi. Itu dinyatakan tidak linear. Namun sebaiknya jika kamu memang lulusan farmasi S1-nya di bidang teknologi farmasi misalnya sobat ya, dan itu sangat disarankan bagi kamu untuk ngambil bidang teknologi farmasi juga ketika kamu mau masuk ke S2 lagi gitu ya sobat ya. Dan di S3 pun juga disarankan juga begitu ya, kecuali kalau kamu ngambil bidang yang baru gitu ya sobat ya, karena semakin tinggi ilmunya semakin banyak juga muncul ilmu-ilmu baru dan terjadinya kombinasi-kombinasi ilmu tersebut untuk menciptakan satu bidang ilmu baru lagi. Oke sobat, dan itu tadi di kampus gitu ya sobat ya. Oke, saya nggak bisa di kampus,
Terus di mana lagi saya bisa bekerja? Nah, jawabannya masih ada gitu sobat ya. Kamu bisa bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan. Nah, pemerintahan di sini maksudnya kamu bisa bekerja di Balai POM atau Badan POM, kamu bisa bekerja di Dinas Kesehatan, terus lagi mungkin yang nggak terpikir oleh kamu bisa bekerja juga di Bea Cukai. Nah, Bea Cukai yang mengurusi ekspor impor barang atau keluar masuknya barang melalui ya di luar Indonesia gitu ya sobat ya. Barang yang masuk ke Indonesia dan di luar keluar dari Indonesia. Kamu bisa cek barangnya satu persatu. Nah, di situ kan sangat rawan terjadi penyelundupan gitu sobat ya. Kamu ditugaskan di situ bisa sebagai seorang analis, nah, yang mengkaji barang-barang yang dicurigai barang X. Nah, di sini itu sangat diperlukan ketelatenan kamu di sini dalam hal analisis. Oke sobat, mungkin sudah cukup panjang videonya kali ini ya, sudah lebih 10 menit saya ngobrol terkait bidang kerja di kefarmasian. Semoga video ini dapat membantu kamu, mencerahkan kamu dalam mengambil bidang farmasi. Jika ingin bertanya ya sobat ya, kamu bisa komen di bawah sini ya sobat ya, di kolom komentar. Silahkan tanya saja, dan kalau ada informasi saya masih kurang lengkap, kamu bisa juga tambahin di sana di komen di bawah. Jangan lupa like videonya, share video ini ke teman kamu yang lain, dan jangan lupa subscribe channelnya, dan sampai jumpa di next video. Salam Sains Farmasi YouTube channel.